Pernahkah kalian mendengar tentang makhluk misterius yang begitu pemalu hingga hampir tak pernah terlihat oleh manusia? Bayangkan saja, hanya beberapa puluh ekor yang tersisa di seluruh dunia dan semuanya ada di Indonesia. Mereka hidup tersembunyi di balik hutan lebat Jawa. Siapakah mereka? Mari kita temukan jawabannya dalam kisah menarik Badak Bercula 1, si pemalu yang berjuang untuk bertahan hidup di hutan Taman Nasional Ujung Kulon, Indonesia. Dan selamat datang di Tepi Hujan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang Rhinoceros sondaicus atau yang biasa kita kenal sebagai Badak Bercula 1 atau Badak Jawa. Badak Bercula 1 merupakan spesies yang sangat langka yang hanya bisa kita jumpai di Taman Nasional Ujung Kulon, Indonesia. Dahulu, badak Jawa dapat ditemukan di berbagai daerah di Asia Tenggara dan Samudra Pasifik, termasuk Jawa, Sumatera, India, dan juga China. Namun sekarang, hanya satu populasi yang diketahui hidup di alam liar, yaitu di Taman Nasional Ujung Kulon di Pandeglang, Banten, Indonesia. Badak Bercula 1 atau badak Jawa adalah herbivora yang mengkonsumsi berbagai jenis tanaman, terutama bagian pucuk, ranting, dan dedaunan muda serta buah-buahan yang jatuh. Mereka biasanya mencari makanan di daerah yang cerah di dalam pembukaan hutan, semak belukar, dan vegetasi lain yang tidak memiliki pohon yang besar. Mereka dapat merobohkan anakan pohon dan menggunakan bibir atas mereka yang lentur untuk mencengkeram tanaman. Badak Jawa memiliki ciri khas yaitu hanya memiliki satu cula di atas hidungnya. Ukuran tubuh mereka lebih besar dibandingkan dengan badak Sumatera. Berat tubuh badak Jawa berkisar antara 1.600 hingga 2.070 kg dan panjang tubuh mereka antara 251 hingga 315 cm. Sedangkan badak Sumatera sendiri memiliki berat tubuh berkisar antara 600 hingga 950 kg dan panjang tubuh antara 240 hingga 270 cm. Badak Jawa jantan memiliki cula tunggal di dorsal os nasal yang disebut cula melati. Sedangkan betina memiliki tonjolan yang disebut cula batok. Warna kulit badak Jawa adalah abu-abu dengan corak mozaik dan kulit yang tebal berbentuk lipatan-lipatan hingga terlihat seperti lapisan baju baja. Rambut pada kulit badak Jawa hanya tampak saat muda dan perlahan mulai menghilang seiring pertumbuhannya, kecuali pada daun telinga, kelopak mata, dan ujung ekor. Meskipun penglihatan mereka kurang baik, indera penciuman dan pendengaran mereka sangatlah tajam. Waktu reproduksi badak sangatlah lambat, dengan badak betina siap memproduksi pada usia 5 tahun dan dapat terus berproduksi hingga usia 46 tahun. Sedangkan badak jantan akan siap membuahi pada usia 5-7 tahun. Setiap kali hamil, badak Jawa hanya akan melahirkan satu bayi yang dapat berupa kembar. Waktu kehamilan badak adalah 14-18 bulan. Bayi badak akan menyusu selama seminggu penuh sebelum induknya memperkenalkan pada rumput. Bayi badak akan hidup mandiri setelah 12-18 bulan dan betina akan hidup untuk berkembang biak kembali setelah itu. Bayi jantan akan lebih cepat meninggalkan induknya, sedangkan betina akan tinggal sedikit lebih lama. Dalam rentang waktu 2-5 tahun, badak betina dapat hamil kembali, sehingga ia memiliki waktu yang relatif singkat untuk beristirahat. Badak Bercula 1 atau badak Jawa dikenal sebagai hewan pemalu. Mengapa demikian? Hal ini karena mereka hidup di hutan yang terpencil dan lebat. Mereka cenderung lebih aktif pada malam hari, sehingga jarang terlihat oleh manusia.
Mereka memiliki perilaku yang menghindar saat mendeteksi adanya kehadiran dan aktivitas manusia, dan juga sering bersembunyi di vegetasi yang lebat. Dengan populasi yang sangat kecil dan terbatas di Taman Nasional Ujung Kulon, mereka sangat berhati-hati untuk menghindari ancaman, menunjukkan adaptasi untuk bertahan hidup di lingkungan mereka yang sulit diakses. Badak memegang peranan yang cukup penting dalam membantu mengembangbiakan benih, di mana badak Jawa memiliki kemampuan dalam menyebarkan benih yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem alam. Kotoran badak dapat berfungsi sebagai media penyebaran benih, sehingga ditemukan tumbuhnya 10 jenis tanaman di atas kotoran badak yang telah dimasukkan dalam polybag. Badak Jawa juga ikut andil dalam mengurangi dampak pemanasan global, yaitu dengan memakan pucuk daun atau ranting muda. Saat pucuk daun atau ranting muda dimakan, maka pucuk baru yang tumbuh tersebut akan menyerap karbon dioksida yang lebih banyak jumlahnya ketimbang pucuk daun yang tua. Selain itu, badak Jawa juga berfungsi sebagai spesies payung, yaitu spesies yang perlindungannya juga melindungi banyak spesies lain dan ekosistem secara keseluruhan. Menurut International Rhino Foundation, keberadaan badak Jawa menunjukkan bahwa habitat mereka dalam kondisi yang baik dan memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Dengan kata lain, jika badak Jawa dapat bertahan hidup dan berkembang biak di suatu area, itu berarti area tersebut memiliki kualitas lingkungan yang baik yang juga mendukung kehidupan banyak spesies lainnya. Badak Jawa telah lama berada dalam status konservasi yang kritis. Berdasarkan Red List Data Book IUCN, sejak tahun 1996, status konservasi badak Jawa dikategorikan sebagai critical endangered atau kritis terancam punah. Status ini diberikan karena populasi yang sangat kecil, sebaran yang sempit, dan tingginya risiko terhadap habitat dan populasi mereka. Badak Jawa juga terdaftar dalam Appendix ICTS. Ini berarti perdagangan internasional badak Jawa dilarang kecuali dalam kondisi tertentu yang tidak mengancam kelestarian di alam liar. Pada tahun 1999, badak Jawa dinyatakan sebagai satwa yang dilindungi di Indonesia menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Upaya perlindungan ini semakin diperkuat dengan berbagai program konservasi di Taman Nasional Ujung Kulon. Pada tahun 2024, laporan dari Taman Nasional Ujung Kulon menunjukkan bahwa berkat upaya konservasi yang intensif, jumlah badak bercula satu saat ini mencapai 81 ekor. Meskipun terjadi peningkatan populasi, status konservasi mereka masih tetap kritis terancam punah atau critical endangered, mengingat populasi mereka yang masih sangatlah kecil dan terisolasi. Berikut adalah beberapa fakta unik tentang badak Jawa atau badak bercula satu. Badak Jawa menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkubang. Berdasarkan penelitian, sekitar 60% waktu berkubang terjadi pada siang hari dan 40% pada malam hari. Aktivitas berkubang ini sangatlah penting untuk membantu mereka dalam termoregulasi atau menjaga keseimbangan suhu tubuh, mengurangi stres, menjaga kesehatan kulit, dan mengurangi parasit yang ada pada tubuh mereka. Badak jantan dewasa umumnya sering menghabiskan waktu untuk beristirahat setelah berkubang. Ini menunjukkan betapa pentingnya habitat yang aman dan sehat bagi kelangsungan hidup mereka. Badak Jawa memiliki cara yang unik untuk menandai wilayah mereka. Mereka menggunakan tumpukan kotoran dan bekas cakaran di tanah untuk menandai daerah teritorialnya. Selain itu, badak Jawa dikenal memiliki pendengaran dan penciuman yang sangat tajam, meskipun penglihatan mereka relatif lemah. Fakta menarik lainnya adalah mereka dapat hidup hingga 35-40 tahun di alam liar. Badak Jawa juga termasuk hewan yang sangat soliter. Biasanya hanya berkumpul selama musim kawin atau ketika betina merawat anaknya.
Perlindungan habitat dan upaya konservasi sangat penting untuk memastikan kelangsungan hidup spesies langka ini. Badak Jawa adalah salah satu spesies asli Indonesia yang paling terancam punah di dunia. Dengan populasi yang hanya sekitar 81 individu dan hanya ditemukan di Taman Nasional Ujung Kulon, Indonesia. Kelestarian mereka sangat tergantung pada upaya kita semua. Mari kita bersama-sama menjaga dan melindungi habitat mereka, mendukung upaya konservasi, serta menyebarkan kesadaran tentang pentingnya keberadaan mereka. Terima kasih telah menonton video ini. Kami berharap kalian menikmati pembahasan tentang badak Jawa dan mendapatkan pengetahuan yang baru tentangnya. Bersama-sama, mari kita jaga dan lindungi satwa langka ini untuk generasi selanjutnya. Jika kalian memiliki pertanyaan ataupun saran, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan like, share, dan juga subscribe, agar kalian tidak ketinggalan informasi unik dan menarik lainnya. Jangan lupa tonton video kami yang lainnya, dan sampai jumpa.